Nenek Sari itu orang yang hampir nggak pernah bikin masalah. Kalau di desa kami ada orang yang paling jarang ngomong, tapi paling sering didoakan orang lain. Ya Nenek Sari, usianya sudah lewat 70, badannya kecil, jalannya pelan. Tapi langkahnya selalu pasti. Setiap subuh, bahkan sebelum ayam berkokok, lampu rumahnya sudah menyala. Banyak warga yang bilang, kalau mau bangun subuh tepat waktu, lihat saja rumah Nenek Sari. Kalau lampunya sudah nyala, berarti waktu salat sudah dekat. Subuh itu hampir selalu beliau yang pertama sampai di musala. Duduk di syaf depan, mukena putih yang sudah agak kusam, tasbih kayu kecil di tangan kanan. Selesai subuh, beliau jarang langsung pulang. Biasanya duduk sebentar, berdoa lama sekali, seakan-akan masih ada yang ingin disampaikan, entah pada siapa. Kadang bibirnya bergerak pelan, kadang hanya diam, matanya terpejam. Orang-orang segan menegurnya. Ada rasa sungkan, seperti sedang melihat sesuatu yang terlalu pribadi untuk diganggu. Sorenya, rumah Nenek Sari hampir nggak pernah sepi. Anak-anak kecil datang bergantian, belajar ngaji. Suara mereka sering terdengar sampai ke jalan, terbata-bata, membaca huruf hijaiyah. Kalau ada yang salah, nenek nggak pernah marah. Cuma dibetulkan pelan sambil senyum. Alon-alon, sing penting ikhlas, katanya. Pelan-pelan, yang penting ikhlas. Setiap malam Jumat, rumah Nenek Sari hampir pasti jadi tempat yasinan kecil. Nggak besar, cuma warga sekitar. Duduk lesehan di ruang tamu yang sederhana. Lampu kuning satu satania digantung di tengah ruangan. Cahayanya temaram, bikin bayangan di dinding kelihatan panjang-panjang. Tapi suasananya selalu hangat. Ada teh manis, pisang rebus, kadang singkong, semua sederhana, tapi rasanya cukup. Karena itu, waktu kabar kematian Nenek Sari menyebar, desa kami seperti kehilangan satu tiang penyangga. Beritanya datang pagi-pagi dari Bu Rina yang rumahnya paling dekat. Katanya, sejak subuh, pintu rumah nenek gak terbuka seperti biasa. Lampu juga masih menyala. Waktu dipanggil-panggil, gak ada jawaban. Bu Rina dan menemukan nenek sudah terbaring di kasur. Meninggalnya tenang, katanya. Gak ada tanda-tanda kesakitan, gak ada suara apapun di malam sebelumnya. Padahal biasanya, kalau ada orang sakit, satu RT bisa dengar. Tapi ini benar-benar sunyi. Waktu warga berdatangan, suasana langsung berubah muram. Nenek terbaring rapi, tangan terlipat di dada, seolah sudah siap dimakamkan. Wajahnya tenang, seperti orang tidur. Tapi ada satu hal yang bikin orang-orang langsung merinding begitu melihatnya. Bibir nenek seperti habis tersenyum, bukan senyum lebar, tapi senyum kecil, tipis, yang entah kenapa terasa aneh. Lebih aneh lagi, matanya tidak sepenuhnya tertutup. Ada celah kecil, memperlihatkan bagian hitamnya, seolah nenek sedang mengintip sesuatu atau seseorang. Beberapa ibu langsung beristighfar pelan. Ada yang menutup mulutnya, ada juga yang buru-buru mengalihkan pandangan. Kok ngene yo, bisik seseorang. Kok begini ya, jenazah segera diurus, dimandikan, dikafani. Semua berjalan seperti biasa. Terlalu biasa, malah. Sampai akhirnya malam pertama yasinan digelar. Hampir seluruh warga datang. Bahkan yang biasanya jarang ikut yasinan pun hadir. Ada rasa ingin ikut mendoakan, tapi juga ada rasa nggak enak yang susah dijelasin. Seperti ada sesuatu yang menggantung di udara sejak sore. Bikin napas terasa lebih berat. Lampu rumah nenek dipasang seadanya. Satu di ruang tamu, satu di teras. Cahayanya redup, bikin sudut-sudut ruangan terlihat lebih gelap dari biasanya. Angin malam masuk lewat jendela yang sedikit terbuka, membawa bau tanah dan daun basah. Padahal sudah beberapa hari nggak hujan. Bacaan Yasin dimulai. Suaranya pelan, bergema pelan-pelan, saling tumpang tindih. Di awal, semua terasa normal. Orang-orang khusyuk, kepala tertunduk, mushaf di tangan, hanya suara ayat-ayat suci yang terdengar. Sampai tiba-tiba, di tengah bacaan, terdengar suara dari atas plafon. Krek, suaranya pelan, tapi jelas, seperti kayu tua yang diinjak. Beberapa orang berhenti membaca, ada yang menoleh, ada yang tetap lanjut, tapi suaranya mulai gemetar. Paling tikus, bisik seseorang. Rumah nenek memang rumah lama, kayu tua. Bacaan dilanjutkan, krek, krek. Kali ini suaranya lebih jelas, lebih berat, dan jaraknya pendek, seperti langkah kaki orang berjalan pelan.
Bukan lari, bukan lompat, tapi dengan sengaja, suara itu bergerak dari satu sisi ke sisi lain, lalu berhenti tepat di atas ruang tamu. Bacaan Yasin tersendat. Beberapa orang banner-banner berhenti. Ruangan mendadak sunyi. Hanya sisa gema ayat terakhir yang belum sempat ditutup. Napas orang-orang terdengar jelas. Ada yang menelan ludah. Ada yang tangannya gemetar memegang mushaf. Salah satu bapak memberanikan diri menengadah, menatap plafon, wajahnya pucat. Saat itulah, suara itu berhenti. Mendadak, seperti diputus. Keheningan yang tersisa justru terasa lebih menekan. Udara di ruangan itu terasa berubah. Bukan cuma dingin, tapi seperti ada sesuatu yang menyentuh kulit. Merayap pelan di tengkuk, di punggung, bikin bulu kuduk berdiri tanpa permisi. Beberapa ibu memeluk lututnya. Ada yang beristighfar pelan, ada yang menutup mata lebih rapat. While Allah, terdengar bisikan lirih. Yasinan akhirnya dilanjutkan, tapi sudah tidak sama. Bacaan terdengar terburu-buru, seperti ingin segera selesai. Dan sepanjang sisa doa, meski tak ada lagi suara dari plafon, rasa dingin itu tidak pergi. Justru semakin terasa, semakin dalam, seperti menyusup ke dada. Di pojok ruangan, dekat tempat nenek biasa duduk saat yasinan dulu, ada satu kursi kayu kecil yang dibiarkan kosong. Entah kenapa, tak ada satupun yang berani mendekat ke sana. Padahal, sebelumnya, kursi itu biasa saja. Saat doa penutup dibacakan, angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Lampu di tengah ruangan berkedip sebentar. Dan untuk sesaat, beberapa orang merasa siolulala ruangan itu menjadi lebih sempit, lebih rendah, seperti ditekan dari atas. Yasinan selesai. Orang-orang berdiri, saling pandang tanpa banyak bicara. Tak ada yang tertawa, tak ada obrolan ringan seperti biasanya. Satu persatu pamit pulang, langkah mereka cepat, seolah ingin segera menjauh dari rumah itu. Di luar, malam terasa terlalu sunyi. Jalan desa yang biasanya masih terdengar suara orang ngobrol atau motor lewat, malam itu sepi. Bahkan suara jangkrik pun seperti menghilang. Burina, yang terakhir keluar, sempat menoleh ke dalam rumah. Sekilas, dia merasa melihat bayangan seseorang berdiri di dekat kursi kayu tadi. Kecil, membungkuk, seperti sosok yang sangat dikenalnya. Tapi saat dia mengedipkan mata, bayangan itu sudah tidak ada. Burina menelan ludah. Mugo-mugo mong perasaanku. Weh, gumamnya, semoga cuma perasaanku saja. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dihilangkan. Perasaan bahwa malam itu bukan sekadar malam pertama yasinan, bahwa sesuatu telah ikut dibangunkan bersama doa-doa tadi. Sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Dan sejak langkah kaki itu terdengar di plafon, desa kami memang tidak pernah benar-benar tenang lagi. Yasinan akhirnya selesai, tapi rasanya nggak ada satupun yang pulang dengan hati lega. Orang-orang berdiri, perlahan, menggulung sajadah tanpa banyak bicara. Biasanya setelah yasinan selalu ada obrolan ringan, tawa kecil, atau sekadar basa-basi sebelum pulang. Malam itu tidak. Semua seperti sepakat untuk diam. Wajah-wajah tegang, langkah kaki terdengar lebih cepat dari biasanya. Beberapa ibu sempat berhenti di teras, saling menatap dengan ekspresi bingung. Burina yang paling duluan buka suara. Suaranya lirih, tapi jelas terdengar oleh yang lain. Katanya, sejak duduk di dalam rumah itu, dia mencium bau tanah basah, seperti bau kuburan yang baru digali. Padahal cuaca sedang kering, tidak hujan, dan halaman rumah Nenek Sari pun tidak ada tanah yang terbuka. Awalnya, ibu-ibu lain cuma mengangguk pelan, tapi satu persatu mengaku mencium bau yang sama. Ada yang bilang baunya makin kuat waktu bacaan Yasin hampir selesai. Ada juga yang bilang baunya seperti bercampur darah dan daun kering. Mereka saling pandang, lalu sama-sama diam lagi, seakan takut kalau terlalu banyak bicara malah mengundang sesuatu. Satu persatu warga pulang, lampu rumah Nenek Sari akhirnya dimatikan. Tinggal gelap dan sunyi. Tapi anehnya, perasaan tidak enak itu tidak ikut pergi. Malam itu, hampir seluruh warga yang ikut yasinan mengalami mimpi aneh. Dan yang bikin ngeri, mimpinya sama mereka di rumah Nenek Sari sendirian. Rumah itu gelap, jauh lebih gelap dari aslinya. Tidak ada lampu, tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Udara terasa berat, seperti sulit bernapas.
Lantai terasa dingin di telapak kaki, dingin yang menjalar sampai ke tulang. Dari kejauhan terdengar suara bacaan Yasin. Pelan sekali, tapi ada yang salah. Ayat-ayat itu terdengar aneh. Nadanya tidak wajar, bukan sekadar lambat, tapi seperti diseret. Dan semakin lama, makin jelas kalau bacaan itu dibaca terbalik. Lafalnya kacau, huruf-hurufnya seperti dipaksa keluar dari mulut yang tidak rela mengucapkannya. Dalam mimpi itu, semua orang berdiri di tempat yang sama, tepat di tengah ruang tamu, menghadap ke arah dapur. Dan dari arah dapur itulah, sosok Nenek Sari muncul. Jalannya pelan menorit koki. Mukanya bukan wajah nenek yang mereka kenal. Kulitnya hitam lebam, seperti bekas terbakar atau dipukul berkali-kali. Matanya kosong, tidak berkedip, menatap lurus ke depan. Dari mulutnya menetes darah hitam, jatuh ke lantai satu persatu. Tanpa suara, beberapa orang dalam mimpi itu mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ada yang mencoba lari, tapi kakinya seperti tertanam di lantai. Hanya bisa berdiri dan menatap sosok itu mendekat. Saat Nenek Sari berhenti tepat di depan mereka, suara bacaan Yasin terbalik itu berhenti mendadak. Hening. Lalu Nenek Sari membuka mulutnya sedikit lebih lebar, dan dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan angin, dia berkata satu kalimat, "Doamu salah alamat." Kalimat itu bukan teriak, bukan ancaman, tapi justru karena pelan dan datar. Kalimat itu terasa jauh lebih menyeramkan. Yang paling parah mengalami mimpi itu adalah Pak Wiryo. Dalam mimpinya, dia tidak hanya melihat Nenek Sari, dia melihat sesuatu di belakang tubuh nenek. Bayangan besar, hitam, tidak berbentuk jelas, tapi terasa sangat berat, seperti berdiri tepat di belakang nenek, menempel, seolah nenek hanyalah perantara. Saat Nenek Sari mengucapkan kalimat itu, bayangan di belakangnya bergerak. Pak Wiryo merasa dadanya ditekan keras, napasnya sesak. Dia mencoba membaca istighfar, tapi lidahnya terasa kaku. "Doamu salah alamat." Kalimat itu diulang, lebih dekat ke telinganya. Pak Wiryo terbangun dengan teriakan keras. Pagi harinya, desa langsung heboh. Hampir separuh warga bangun dengan kondisi badan lemas. Ada yang kepalanya pusing seperti dipukul dari dalam. Ada yang mual sampai muntah-muntah. Ada juga yang mengeluh dadanya sesak tanpa sebab. Beberapa ibu bahkan tidak sanggup bangun dari tempat tidur sampai siang, yang bikin orang-orang makin takut. Mereka saling bercerita dan menyadari satu hal yang sama. Mimpi mereka persis sama, detailnya sama. Rumah Nenek Sari yang gelap, bacaan Yasin terbalik, sosok nenek dengan wajah rusak, dan kalimat yang sama, "Doamu salah alamat." Bu Rina sampai menangis waktu cerita. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Dia sepanjang hidupnya baru kali ini mengalami mimpi sejelas itu. "Rasane dudu mimpi," katanya pelan. Rasanya bukan mimpi. Pak Wiryo kondisinya paling parah. Dia ditemukan duduk di teras rumahnya sejak subuh, menatap kosong ke jalan. Bajunya basah oleh keringat dingin. Waktu ditanya, dia cuma geleng-geleng pelan. Butuh waktu lama, sampai akhirnya dia mau bicara. Dia cerita, sejak bangun dari mimpi itu, telinganya seperti terus mendengar suara bacaan Yasin tapi terputus-putus, terbalik, kadang berubah jadi bisikan. Dan setiap kali suara itu muncul, dadanya terasa sesak. Sejak hari itu, teror tidak berhenti di mimpi saja. Malam berikutnya, tepat di jam yang sama dengan yasinan malam pertama, suara langkah itu terdengar lagi. Bukan di rumah Nenek Sari, tapi di rumah-rumah warga yang ikut yasinan. Pak Wiryo yang pertama menyadarinya. Dia sedang duduk di ruang tengah, lampu menyala terang. Tiba-tiba terdengar suara duk dari atas, seperti langkah kaki orang berjalan pelan di atas plafon. Padahal rumah Pak Wiryo tidak punya loteng. Plafonnya rendah, rapat, dan di atasnya hanya rangka kayu dan genteng. Tidak mungkin ada orang berjalan di sana. Istrinya langsung pucat. Anokeni berlari keluar kamar. Suara langkah itu berjalan memutar dari satu sisi ke sisi lain, lalu berhenti tepat di atas ruang tengah. Pak Wiryo mencoba berani. Dia mengambil sapu, mengetuk plafon pelan. "Sopo iku?" teriaknya. "Siapa itu?" Tidak ada jawaban. Tapi langkah itu kembali berjalan. Lebih cepat, lebih berat. Kejadian serupa dialami rumah lain. Bu Rina mendengar suara langkah tepat di atas kamar. Tidurnya
Pak Slamet mendengar suara itu di atas dapur. Bahkan rumah yang atapnya seng pun mengalami hal sama. Bunyi langkahnya jelas, berirama, seolah benar-benar ada orang berjalan mondar-mandir. Semua kejadian itu selalu terjadi di jam yang sama, jam yasinan malam pertama. Seolah-olah sesuatu sedang berkeliling, mengunjungi satu persatu orang yang malam itu datang ke rumah Nenek Sari. Yang paling membuat warga ketakutan, suara langkah itu tidak pernah disertai suara lain. Tidak ada suara napas, tidak ada suara benda jatuh, hanya langkah, pelan, berat, teratur. Beberapa warga mencoba tidak tidur di rumah. Ada yang numpang ke saudara, ada yang menginap di musala. Tapi suara itu tetap terdengar. Ada yang mendengar ada yang mendengar di teras rumah saudaranya. Seakan-akan suara itu tidak terikat tempat anak-anak mulai rewel, sering menangis. Malam-malam, Ede Yong tiba-tiba demam tinggi, mengigau menyebut nama Nenek Sari. Beberapa orang tua mulai berbisik-bisik, mengaitkan kejadian ini dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar arwah penasaran. Yanmung, arwah wong mati. Orang, kata seorang bapak tua. Kalau cuma arwah orang meninggal, tidak begini caranya. Tapi tidak ada yang berani bicara terlalu keras. Semua masih berharap ini cuma kejadian sementara, bahwa semua akan berhenti dengan sendirinya. Namun jauh di dalam hati mereka, satu perasaan mulai tumbuh. Perasaan bahwa yasinan malam itu bukan sekadar doa, bahwa ada sesuatu yang ikut terbaca bersama ayat-ayat suci. Sesuatu yang seharusnya tidak dibangunkan. Dan setiap malam, saat jam itu tiba, warga hanya bisa menunggu dengan napas tertahan, berharap suara langkah itu tidak berhenti tepat di atas kepala mereka. Karena mereka semua mulai sadar, sejak malam pertama yasinan itu, doa-doa mereka tidak lagi jatuh ke tempat yang seharusnya. Teror itu akhirnya tidak lagi sekadar suara atau mimpi. Ia menampakkan diri dengan cara yang jauh lebih nyata, lebih kasar, dan lebih menakutkan. Sore itu, langit desa masih tampak biasa saja. Matahari tenggelam perlahan di balik pepohonan, meninggalkan warna jingga pucat yang memudar cepat. Suara azan maghrib berkumandang dari musala kecil di ujung jalan. Seperti hari-hari sebelumnya, tidak ada tanda apapun bahwa sesuatu buruk akan terjadi. Burina sedang di dapur, menyiapkan air panas. Sejak kejadian yasinan malam pertama, dia jadi lebih sering gelisah. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap suara kecil membuatnya menoleh. Setiap senyap terasa mencurigakan. Tapi sore itu, setidaknya sampai beberapa menit sebelum azan selesai, semuanya terlihat normal. Begitu azan usai, Burina berdiri, berniat mengambil mukena. Langkahnya baru 2. Tiba-tiba tubuhnya berhenti. Tangannya gemetar, air panas di teko jatuh, menumpahi lantai. Tapi Burina tidak bereaksi. Kepalanya menunduk, bahunya naik turun cepat, seperti menahan napas. Anaknya yang melihat langsung panik. Dia memanggil ibunya, menggoyang bahunya, tapi tubuh Burina mendadak kaku. Lalu, perlahan, kepalanya terangkat. Mata Burina terbuka lebar, tapi bukan Burina yang menatap. Tatapannya kosong, dingin, dan tidak berkedip. Bibirnya bergerak pelan, lalu terbuka, mengeluarkan suara yang bukan suara Burina. Suaranya lebih berat, dalam, seperti suara orang tua yang lama tidak berbicara. Dengan bahasa Jawa halus, tertata rapi, dia berkata pelan, namun jelas. "Aku mang titipan, sing dikarepke dudu aku." Anaknya langsung menjerit. Tetangga berdatangan. Ada yang membaca istighfar keras-keras, ada yang gemetar di sudut ruangan. Burina berdiri diam, tubuhnya koku, matanya menatap lurus ke depan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Seorang bapak tua mencoba bertanya, suaranya bergetar. "Sopo kowe, siapa kamu?" Burina tersenyum. Senyumnya bukan senyum biasa, terlalu tipis, terlalu datar. Lalu suara itu keluar lagi, sedikit lebih pelan, tapi menusuk. "Ora suwe maneh, sing duwe janji bakal dijupuk." Tak lama kemudian, tubuh Burina jatuh lemas. Dia pingsan, seperti orang kehabisan tenaga. Saat sadar beberapa menit kemudian, dia menangis histeris. Dia bilang tidak ingat apapun. Yang dia rasakan cuma dingin luar biasa, seperti berada di dalam air gelap yang dalam. Berita kerasukan itu menyebar cepat. Desa yang sejak 2 malam terakhir sudah tegang,
kini berubah jadi benar-benar ketakutan. Orang-orang mulai mengunci pintu lebih awal. Lampu-lampu dinyalakan terang sampai pagi. Musala yang biasanya ramai selepas maghrib mendadak sepi. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda bernama Arif justru merasa pikirannya semakin jernih. Arif bukan orang pintar, bukan juga tokoh desa, tapi sejak awal kejadian, ada satu hal yang mengganjal di kepalanya. Sesuatu yang terus berputar, tidak mau pergi. Beberapa hari sebelum Nenek Sari meninggal, Arif sempat mengantar belanjaan ke rumah nenek. Waktu itu, nenek terlihat lebih pendiam dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya sering melamun. Saat Arif hendak pamit, nenek memegang lengannya pelan. "Nek mati ojo ako kesing maca yasin nang omahku," katanya lirih. Arif ingat betul kalimat itu. Waktu itu dia cuma tertawa kecil, menganggapnya pesan orang tua yang takut merepotkan. Tapi sekarang, kalimat itu terdengar berbeda. Terlalu spesifik, terlalu sanggosongga. Sejak kerasukan Burina, Arif mulai yakin bahwa Nenek Sari tahu sesuatu. Dan mungkin, kematiannya bukan akhir dari cerita, tapi justru awalnya. Arif mulai bertanya ke orang-orang tua desa. Dia tidak bertanya langsung tentang santet atau hal aneh. Dia hanya bertanya tentang masa lalu Nenek Sari, tentang hidupnya sebelum dikenal sebagai orang alim. Awalnya tidak ada yang mau bicara. Orang-orang tua saling pandang, menghindari tatapan Arif. Sampai akhirnya seorang simbah bernama Mbah Kromo mau membuka sedikit cerita. Katanya, puluhan tahun lalu, sebelum Nenek Sari dikenal sebagai pengajar ngaji, hidupnya tidak sesederhana yang orang kira. Dia pernah mengalami masa-masa berat. Suaminya meninggal muda, anaknya satu-satunya pergi merantau dan tidak pernah kembali. Dalam kesendiriannya, Nenek Sari pernah berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Di masa itulah, seseorang datang. Seseorang yang saat ini dikenal sebagai haji terpandang di desa waktu itu. Anak gadis haji tersebut sakit aneh. Bukan sakit biasa, tubuhnya panas dingin, sering menjerit malam-malam, dan berbicara dengan suara yang bukan suaranya. Sudah dibawa ke dokter, sudah kemana-mana. Tidak ada hasil. Haji itu putus asa. Menurut cerita Mbah Kromo, haji itu mendatangi beberapa orang yang dianggap punya ilmu, tapi semuanya menolak. Sampai akhirnya, dia sampai ke Nenek Sari. Bukan karena nenek terkenal sakti, tapi karena nenek dikenal punya hati lembut dan rajin berdoa. "Nek Sari kui wong apik," kata Mbah Kromo pelan. "Tapi wong apik nenek kepencet kahanan, aiso kesasar." Nenek Sari dimintai tolong untuk ikut ritual pengobatan. Bukan ritual biasa, ritual yang menggabungkan doa dan sesuatu yang tidak seharusnya dicampur. Nenek awalnya menolak, tapi tekanan hidup, rasa kasihan pada anak sakit, dan janji bahwa ini hanya sementara, membuatnya goyah. Arif mendengarkan dengan dada berdebar. Semakin jelas bahwa Nenek Sari bukan hanya korban, tapi juga bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, saat Arif pulang, suara langkah kembali terdengar di atas rumahnya. Tapi kali ini, Arif tidak lari. Dia berdiri di tengah ruang tamu, menatap plafon, dan berkata pelan, hampir berbisik, "Nek, yen pancen kowe ngerti, tulung wenehi tanda." Udara di ruangan itu langsung berubah dingin. Lampu berkedip sebentar, dan untuk sesaat, Arif merasa seperti ada tangan dingin menyentuh bahunya dari belakang. Dalam kepalanya terdengar suara, pelan, bukan suara jelas, tapi cukup untuk membuat lututnya lemas. "Aku wis kakehan dosa." Arif terudak, napasnya terengah. Dia sadar, apapun yang terjadi di desa ini tidak akan selesai hanya dengan doa biasa. Ada perjanjian lama yang belum diputus, ada janji yang belum ditebus. Dan di pusat semua itu, ada nama seorang haji yang selama ini dianggap paling suci. Teror ini bukan tentang arwah gentayangan semata. Ini tentang kesalahan manusia, tentang niat baik yang dipelintir, tentang doa yang salah alamat. Dan Arif mulai sadar, jika kebenaran ini terungkap, bukan hanya desa yang akan terguncang, tapi iman banyak orang juga akan diuji. Karena terkadang, yang paling berbahaya bukan yang terlihat gelap, tapi yang selama ini berdiri paling depan saat doa dibacakan. Anak gadis Pak Haji itu sudah lama jadi bahan bisik-bisik warga desa. Namanya jarang disebut terang-terangan. Bukan karena sopan, tapi karena orang-orang takut. Takut salah ngomong, takut dianggap suadzan. Apalagi ayahnya seorang haji terpandang, sering jadi imam,
sering jadi panutan. Tapi sakit anak itu bukan sakit biasa. Sejak 2 tahun lalu, tubuhnya terus menyusut, kurus kering, seperti tidak pernah cukup makan. Padahal ibunya rajin memasak, matanya sering kosong, menatap sudut ruangan tanpa alasan, kadang tertawa sendiri, kadang berbicara pelan, seperti sedang menjawab pertanyaan seseorang yang tidak terlihat. Yang paling mengerikan, setiap malam, tepat tengah malam, teriakannya membelah desa. Jeritannya bukan jeritan kesakitan biasa. Ada nada ketakutan yang mentah, seperti suara orang yang sedang dikejar sesuatu. Kadang diselipi tawa pendek, patah-patah, yang bikin siapapun yang mendengar langsung menutup telinga. Taber pernah belang. Saat jeritan itu muncul, anjing-anjing desa mendadak melolong bersahutan. Lalu dia mendadak, seolah ada sesuatu yang lebih menakutkan dari suara itu sendiri. Pak Haji sudah membawa anaknya kemana-mana. Ke rumah sakit di kota, ke dokter spesialis, ke pesantren, bahkan ke orang pintar di luar daerah. Semua gagal. Penyakitnya tidak terdeteksi, tidak juga membaik. Dokter bilang fisiknya lemah tapi tidak menemukan sebab jelas. Orang pintar cuma geleng-geleng, tidak berani memberi jawaban pasti. Desa perlahan menerima satu kesimpulan pahit. Anak itu terkena sakit aneh. Lalu, tiba-tiba, keajaiban terjadi. Seminggu sebelum Nenek Sari meninggal, anak gadis itu sembuh. Bukan sembuh pelan-pelan, tapi sembuh total, mendadak. Seperti tidak pernah sakit sama sekali. Tubuhnya memang masih kurus, tapi matanya kembali hidup. Dia bisa berjalan tanpa bantuan, bisa tertawa, bisa ngobrol, bahkan ikut pengajian sore di musala. Warga terkejut, beberapa bersyukur, beberapa heran, tapi tak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Pak Haji terlihat lebih sering tersenyum. Wajahnya cerah, langkahnya ringan. Dia lebih rajin ke masjid, lebih khusyuk saat memimpin doa. Orang bilang, mungkin doanya akhirnya dikabulkan. Tapi Arif melihatnya berbeda. Arif ingat betul waktunya, terlalu berdekatan. Kesembuhan anak Pak Haji dan kematian Nenek Sari hanya berselang beberapa hari. Dan sejak itu, desa tidak pernah benar-benar tenang. Rasa curiga itu terus tumbuh di dada Arif, seperti duri yang tidak bisa dicabut. Maka suatu siang, dia memberanikan diri datang ke rumah Pak Haji. Alasannya sederhana, silaturahmi. Membawa pisang dari kebun, senyum dibuat seramah mungkin. Pak Haji menyambutnya dengan hangat. Rumahnya besar, bersih, dan terasa sejuk. Dindingnya penuh kaligrafi. Tawengi gaharu samar tercium. Anak gadis itu terlihat duduk di ruang tengah, membaca kitab kecil. Dia tersenyum saat Arif menyapa. Senyum yang terlalu tenang untuk seseorang yang baru sembuh dari sakit panjang. Arif berbincang sebentar. Basa-basi, Pak Haji bercerita tentang kesembuhan anaknya dengan nada syukur yang dalam. Berkali-kali menyebut nama Tuhan, berkali-kali mengucap terima kasih pada doa orang-orang. Lalu Arif minta izin ke kamar mandi. Pak Haji mengangguk. Saat berjalan melewati lorong rumah, Arif merasakan sesuatu yang tidak enak. Udara di lorong itu terasa lebih dingin. Bau yang samar tapi familiar tercium. Bau kemenyan yang sudah lama terbakar, bercampur sesuatu yang getir, seperti kain lama yang disimpan di tempat lembab. Arif berhenti di depan satu kamar belakang yang pintunya sedikit terbuka. Entah kenapa, kakinya terasa berat, tapi matanya tidak bisa berpaling. Di lantai kamar itu, ada bekas lingkaran hitam. Tidak besar, tapi jelas. Seperti bekas sesuatu yang pernah dibakar lama di sana. Hitamnya meresap ke ubin. Tidak bisa dibersihkan. Di sekelilingnya, lantai terlihat lebih kusam. Arif menelan ludah. Di sudut lemari, setengah tersembunyi, ada kain putih kecil, kain kafan. Sudah menguning, ujungnya sedikit robek dan terlihat pernah dilipat berkali-kali. Bukan kain kafan orang, dewasa, terlalu kecil. Dadanya terasa sesak, napasnya mendadak pendek. Arif cepat-cepat menjauh, jantungnya berdetak keras di telinga. Saat kembali ke ruang tamu, senyumnya terasa kaku. Dia pamit tak lama kemudian. Sepanjang jalan pulang, pikirannya kacau. Gambaran lingkaran hitam dan kain kafan kecil itu terus terbayang, dan satu pertanyaan menghantam kepalanya berkali-kali. Kalau itu bukan milik anak Pak Haji, milik siapa? Malam itu, Arif tidur dengan gelisah. Tubuhnya lelah, tapi matanya sulit terpejam. Setiap kali hampir tertidur, teringat wajah anak gadis Pak Haji yang tersenyum tenang,
terlalu tenang. Akhirnya, tanpa sadar, Arif terlelap. Dalam mimpinya, dia berada di rumah Nenek Sari. Tapi rumah itu berbeda. Lebih gelap, lebih sempit, dindingnya seolah merapat. Lampu tidak menyala. Hanya ada cahaya redup seperti dari lilin yang hampir padam. Di tengah ruangan, Nenek Sari duduk di lantai. Bukan berdiri, bukan terbaring, tapi duduk bersila. Tubuhnya gemetar. Mukanya pucat, matanya merah dan basah. Pertama kalinya sejak Arif mengenalnya, Nenek terlihat rapuh. Sangat rapuh. "Nek," Arif memanggil pelan. Nenek Sari mengangkat wajahnya. Air mata mengalir tanpa henti. Suaranya bergetar saat berbicara. "Aku orang ngertiin, aku dah ditumbal." Kalimat itu diucapkan sambil menangis. Bukan tangisan keras, tapi tangisan tertahan, seperti orang yang sudah terlalu lama menanggung beban. Nenek bilang, dia dulu hanya diminta ikut mendoakan. Katanya, doa orang alim akan mempercepat kesembuhan. Tidak ada yang bilang tentang tumbal. Tidak ada yang bilang tentang perjanjian gelap. Tapi doa-doa itu dicampur, dipelintir, dialamatkan bukan ke tempat yang seharusnya. Saat nenek sadar, semuanya sudah terlambat. Dia ingin berhenti, tapi perjanjian sudah terikat. Satu nyawa harus dibayar, dan nyawa itu dirinya sendiri. "Niatku mung nulungi," katanya sambil menunduk. "Tapi Gusti ora sare." Nenek lalu menatap Arif dengan wajah penuh penyesalan. Tangannya yang keriput menggenggam tangan Arif erat. Dingin, sangat dingin. Dia menjelaskan bahwa yasinan malam pertama itu bukan sekadar doa, bukan juga penghormatan terakhir, tapi pemicu, kunci. Selama yasinan terus dilakukan di rumahnya, perjanjian santet itu tetap hidup. Doa-doa orang banyak justru menjadi tenaga, mengalirkan kekuatan ke sesuatu yang tidak terlihat. Dan yang paling mengerikan, korban berikutnya sudah ditentukan. Nenek tidak menyebut nama, tapi Arif merasakannya. Seperti jawaban itu ditanam langsung di dadanya. "Yen ora diputus, kabeh sing melu bakal ke bawah," bisik nenek sebelum perlahan menghilang. Arif terbangun dengan napas tersengal. Karenget dingin membasahi tubuhnya. Di luar, suasana sangat sunyi, tapi dari kejauhan dia mendengar suara langkah pelan, berat, teratur, bukan di loteng, tapi seperti berjalan di jalan desa. Arif duduk lama, menatap gelap dari balik jendela. Sekarang semuanya terasa jelas. Kesembuhan anak Pak Haji, kematian Nenek Sari, yasinan yang berubah jadi pemicu, suara langkah yang berkeliling. Ini bu, sekadar teror arwah. Ini rangkaian, ini perjanjian yang masih berjalan. Dan di tengah semua itu, doa-doa orang baik justru dipakai sebagai bahan bakar. Arif memejamkan mata, dadanya terasa berat. Untuk pertama kalinya, dia merasa takut bukan pada makhluk gaib, tapi pada manusia, pada niat baik yang diselewengkan, pada kesalehan yang ternyata bisa menyembunyikan dosa paling gelap. Dan di luar sana, entah di mana, sesuatu sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengambil korban berikutnya. Korban berikutnya jatuh 3 hari kemudian, tepat saat sebagian warga mulai berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Pagi itu masih gelap ketika teriakan pertama terdengar dari rumah Pak Wiryo. Suara teriakan yang bukan jeritan biasa, tapi teriakan yang tercekik, seperti seseorang melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Beberapa tetangga langsung berlari keluar rumah dengan sarung masih melilit. Asal-asalan, pintu rumah Pak Wiryo terbuka lebar. Di ruang tengah, Pak Wiryo ditemukan duduk bersila. Punggungnya tegak, tangannya diletakkan di atas lutut, posisi tubuhnya persis seperti orang yang sedang mengaji atau berzikir. Wajahnya menghadap kiblat, matanya terpejam. Sekilas, dia terlihat seperti sedang hidup. Tapi saat salah satu warga mendekat, bau aneh langsung tercium. Bau tanah basah, sangat kuat, seperti kuburan baru digali setelah hujan deras. Padahal tanah di sekitar rumah kering. Dan saat mulut Pak Wiryo terbuka sedikit, semua orang langsung mundur dengan napas tercekat. Dari mulutnya keluar tanah basah, menggumpal, memenuhi rongga mulutnya sampai ke dagu. Seperti ada seseorang yang memaksakan tanah itu masuk dari dalam, bukan dari luar. Tidak ada darah, tidak ada luka, hanya tenang. Dan ekspresi wajah yang tenang, terlalu tenang untuk orang yang mati dengan cara seperti itu. Istrinya histeris, anak-anaknya menjerit. Beberapa ibu langsung pingsan, tidak sedikit yang muntah di halaman karena tidak sanggup melihatnya terlalu
Lama, Pak Wiryo adalah orang baik, rajin ke masjid, tidak pernah absen yasinan. Dan justru dia yang paling sering mengingatkan warga agar tidak meninggalkan doa. Sekarang, dia mati dengan cara yang membuat semua orang kehilangan kata-kata. Berita itu menyebar cepat, lebih cepat dari teriakan. Desa langsung berubah kacau. Orang-orang berkumpul di jalan berbisik-bisik dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani menyebut nama Nenek Sari. Tidak ada yang berani menyebut kata santet secara terang-terangan. Tapi semua tahu, kematian ini bukan kebetulan. Yasinan langsung dihentikan. Tidak ada lagi yang berani mengadakan doa bersama di rumah siapapun. Bahkan di musala pun, orang-orang datang terbatas, cepat pulang, dan jarang duduk lama. Ketakutan sudah mengalahkan kebiasaan, namun teror tidak berhenti. Malam pertama setelah kematian Pak Wiryo, suara langkah itu terdengar lagi. Lebih sering, lebih dekat, kadang terdengar di loteng rumah warga. Padahal mereka tahu, rumah mereka tidak punya loteng. Kadang terdengar di halaman, seperti orang berjalan memutari rumah, menyeret kaki pelan. Kadang berhenti tepat di depan pintu, lama, seolah berdiri menunggu dibukakan. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan berdiri di balik tirai. Tapi saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Ada yang mendengar suara orang mengaji di luar rumah, tapi saat dicek, hanya gelap dan angin malam. Anak-anak menangis setiap malam. Orang tua mulai jatuh sakit karena kurang tidur. Desa yang biasanya hidup di malam hari, kini tenggelam dalam sunyi yang mencekik. Arif merasa dadanya semakin berat. Korek Nenek Sari dalam mimpi terus terngiang. Korban berikutnya sudah ditentukan. Dan sekarang, korban itu sudah jatuh. Dalam kepanikan itu, akhirnya warga sepakat memanggil orang yang selama ini hanya disebut dalam bisikan, seorang dukun sepuh dari desa seberang. Usianya sudah sangat tua, jalannya membungkuk, rambutnya putih. Tapi orang-orang bilang dia paham hal-hal yang tidak tertulis. Malam itu, dukun sepuh datang tanpa banyak bicara. Dia membawa tas kain lusuh, isinya tidak ada yang tahu. Saat masuk ke rumah Pak Wiryo, dia berhenti lama di depan pintu. Hidungnya mengendus pelan, matanya menyipit. Bau janji lawas, katanya singkat. Ritual dilakukan sederhana. Tidak ada. Kemenyan menyala terang. Hanya beberapa benda kecil dikeluarkan dari tasnya. Dukun itu duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai bergumam pelan. Suaranya hampir tidak terdengar, tapi udara di ruangan itu berubah. Angin dingin masuk tanpa membuka. Candle lampu berkedip. Beberapa warga merasakan telinga berdenging, seperti ada tekanan dari dalam kepala. Setelah beberapa lama, dukun sepuh itu membuka mata. Wajahnya pucat, bukan pucat biasa, tapi pucat seperti orang baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Ini bukan arwah gentayangan, katanya pelan tapi tegas. Iki santet urip. Semua orang terdiam. Dia menjelaskan, ini adalah santet hidup. Santet yang tidak berhenti saat tumbalnya mati. Santet yang terus bergerak, terus mencari selama perjanjian masih berjalan. Tumbalnya wong alim, lanjutnya. Sing penguat, doa wong akeh. Beberapa ibu langsung menangis. Ada yang menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ada yang terduduk lemas. Artinya jelas, Nenek Sari adalah tumbal. Dan doa-doa yasinan orang banyak adalah bahan bakarnya. Dukun sepuh itu berkata, santet seperti ini jarang terjadi. Biasanya dibuat oleh orang yang sangat terdesak, sangat putus asa, dan berani mempertaruhkan segalanya. Dan yang paling berbahaya, pelakunya sering terlihat paling bersih di mata orang lain. Siji-sijine cara mong siji, katanya setelah terdiam lama. Pelaku kudu ngaku lan janji kudu diputus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada doa yang bisa langsung menghentikan. Tidak ada ritual cepat. Pengakuan adalah kunci. Kalimat itu menggantung di udara. Semua mata perlahan berpindah ke satu arah, ke rumah Pak Haji. Nama itu tidak disebut, tapi semua orang memikirkannya. Kesembuhan anaknya yang terlalu cepat, perannya dalam yasinan, posisi terhormatnya di desa. Semua potongan itu menyatu menjadi gambaran yang semakin jelas. Semakin menakutkan, Pak Haji sendiri tidak hadir malam itu. Katanya sedang menjaga anaknya yang masih lemah. Tapi kini alasan itu terasa seperti jarak yang disengaja beberapa warga. Mulai berbisik, ada yang menahan amarah, ada yang menahan takut. Arif berdiri diam,
Dadanya bergetar. Dia tahu, begitu nama itu disebut, desa tidak akan pernah sama lagi. Dukun sepuh itu menutup ritual dengan satu pesan terakhir. Suaranya rendah, hampir berbisik. Yen pelaku ora gelem ngaku, sing dijupuk ora. Mang Siji, kalau pelaku tidak mau mengaku, yang diambil bukan cuma 1-2 orang. Malam itu, tidak ada yang berani pulang sendirian. Orang-orang berjalan berkelompok, membawa senter, membawa doa di bibir, tapi ketakutan di dada. Dan di sepanjang jalan, suara langkah itu terdengar mengikuti. Tidak selalu jelas, tapi cukup untuk membuat semua orang tahu. Mereka tidak sendirian. Arif pulang terakhir. Saat melewati rumah Pak Haji, dia berhenti sebentar. Lampu rumah itu menyala terang. Terlalu terang. Dari balik jendela, dia melihat Pak Haji duduk sendirian. Kepala tertunduk, tasbih di tangan. Entah sedang berdoa atau sedang menunggu. Arif menelan ludah. Hatinya bergetar antara marah dan iba. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan yang tidak berani dia ucapkan. Apakah Pak Haji masih punya keberanian untuk mengakui? Atau desa ini harus kehilangan lebih banyak nyawa demi satu kesembuhan? Dan di malam yang semakin dingin itu, suara langkah kembali terdengar. Berhenti tepat di depan pintu rumah seseorang. Pak Haji akhirnya mengaku bukan karena berani, tapi karena tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Pengakuan itu terjadi menjelang maghrib. Di rumahnya sendiri, saat beberapa tokoh desa dan Arif datang bersama dukun sepuh. Rumah itu terasa berbeda, tidak hangat, tidak sejuk, tapi kosong. Seperti bangunan yang sudah ditinggalkan penghuninya, padahal masih ada orang di dalam. Pak Haji duduk di ruang tengah. Wajahnya lebih tua dari usianya. Matanya cekung, kulitnya pucat, dan tangannya gemetar hebat saat memegang tasbih. Anak Kades tidak terlihat. Katanya sedang tidur di kamar belakang. Awalnya Pak Haji masih berusaha berdalih. Katanya semua ini fitnah. Katanya dia juga korban. Tapi saat dukun sepuh menatapnya lama, tanpa bicara, tanpa bergerak, pertahanan Pak Haji runtuh begitu saja. Tangannya jatuh, tasbih terlepas dan berceceran di lantai. Ngapunten, suaranya pecah. Aku mong pengen anakku mari. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi justru itulah yang membuat semua orang merinding. Pak Haji bercerita dengan suara gemetar tentang malam ketika dia mendatangi seseorang yang dikenalkan sebagai orang pintar. Tentang janji yang katanya hanya simet. Tentang ritual yang katanya cuma minta disertai doa orang banyak. Dia bersumpah tidak tahu bahwa Nenek Sari dijadikan tumbal. Dia mengira yang dikorbankan hanya energi, hanya sakit, bukan nyawa. Dia bilang, dia cuma diminta memastikan yasinan dilakukan ramai-ramai, terus-menerus, agar kesembuhan anaknya stabil. Aku orang ngerti yen kudu anak sing mati, katanya sambil menangis. Demi Gusti, aku orang ngerti. Tangisan itu bukan tangisan orang jahat. Itu tangisan orang yang terlambat sadar. Dukun sepuh menghela napas panjang. Wajahnya tidak menunjukkan marah, hanya lelah. Kowe ngerti utawa ora? Janji wis kebacut melaku, katanya pelan. Perjanjian itu sudah berjalan. Belum sempat siapapun bicara lagi, Pak Haji tiba-tiba terbatuk keras. Batuknya tidak wajar, dalam, kering, seperti ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Dia memegangi dada, napasnya tersengal. Arif maju refleks, tapi dukun sepuh mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Pak Haji terjatuh ke lantai. Tubuhnya kejang sebentar, lalu diam, mata terbuka, menatap kosong ke langit-langit rumahnya sendiri. Beberapa detik kemudian, dia tidak bernapas lagi. Tidak ada jeritan, tidak ada drama panjang. Kematian datang cepat, terlalu cepat, seolah hanya menunggu pengakuan itu keluar dari mulutnya. Warga terdiam, tidak ada yang bersyukur, tidak ada yang merasa lega. Justru ketakutan semakin tebal, karena jika pengakuan adalah kunci, mengapa teror belum berhenti? Malam itu, Pak Haji dimandikan di rumahnya sendiri. Prosesnya berjalan aneh sejak awal. Saat tubuhnya diangkat, 2 orang pemandi jenazah hampir kehilangan keseimbangan. Ringan banget, bisik salah. Satunya, Kaya, ora Ainazon. Tubuh Pak Haji terasa terlalu ringan, seperti bukan tubuh manusia utuh. Seperti hanya kulit dan tulang, tanpa beban apapun di dalamnya. Air siraman mengalir lancar, tapi tidak ada reaksi alami. Tidak ada kaku mayat yang wajar. Tidak ada berat yang biasanya terasa
Beberapa orang mulai membaca istighfar tanpa sadar saat kain kafan disiapkan. Salah satu pemandi jenazah tiba-tiba berhenti. Tangannya gemetar. Loh, suaranya hampir tidak keluar. Iki opo, di dada Pak Haji, tepat di atas jantung, terlihat bekas hitam samar. Lingkaran seperti bekas abu, seperti bekas telapak tangan kecil yang menekan dari dalam. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh, dan tepat saat kain kafan mulai dililitkan, suara itu terdengar lagi. Langkah kaki. Bukan satu, banyak. Bukan pelan, cepat. Suara langkah berlari, mengelilingi rumah, mengelilingi desa, seperti ada sesuatu yang tidak sabar lagi. Seperti ada yang marah, karena satu bagian dari perjanjian diputus, tapi bagian lain masih terikat. Anjing-anjing menyalak bersamaan, ayam berkokok padahal malam. Lampu-lampu rumah berkedip. Beberapa warga menutup telinga karena suara itu terlalu dekat, terlalu nyata. Arif berdiri kaku di teras. Dadanya berdebar keras. Dia sadar satu hal yang membuat tenggorokannya kering. Pak Syekh Haji Moti. Tapi santetnya belum mati. Dukun sepuh berdiri di tengah halaman. Tongkatnya menghentak tanah sekali. Suara langkah itu berhenti sejenak. Tapi hanya sejenak. Sing diikat dudu meng Pak Haji. Katanya tegas. Ana liane. Semua orang menoleh. Wajah mereka pucat. Perjanjian itu tidak hanya mengikat satu pelaku. Doa-doa orang banyak, niat-niat yang bercampur, ketakutan yang dibiarkan tumbuh. Semua itu sudah menjadi bagian dari ritual tanpa disadari. Dan yang paling mengerikan, santet hidup seperti ini selalu menyisakan satu wadah. Sesuatu yang bergerak, sesuatu yang memakai sisa-sisa janji. Saat jenazah Pak Haji dibawa ke pemakaman malam itu juga, suasana desa seperti airing-airingan menuju tempat terlarang. Tidak ada tangis keras, tidak ada doa lantang. Semua orang menunduk, takut menatap sekitar. Dan di sepanjang jalan, suara langkah itu mengikuti. Tidak terlihat, tapi jelas terdengar. Kadang di belakang, kadang di samping. Kadang seperti berlari mendahului. Arif merasakan bulu kuduknya berdiri saat mendengar suara napas berat di dekat telinganya. Padahal, tidak ada siapapun di sana. Dalam hatinya, muncul satu ketakutan yang lebih besar dari kematian itu sendiri. Jika Pak Haji sudah mati, lalu siapa yang sekarang berjalan mengelilingi desa? Dan di malam itu, ketika tanah menutup tubuh Pak Haji, suara langkah tidak menghilang. Justru terdengar semakin cepat, semakin liar, seolah sesuatu telah kehilangan tuannya, dan sekarang mencari tempat baru untuk berdiam. Dukun sepuh itu akhirnya bicara jujur, bukan karena ingin, tapi karena tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Malam itu, setelah pemakaman Pak Haji selesai, warga tidak langsung pulang. Mereka berkumpul di balai kecil dekat musala. Lampu neon menyala redup, berpendar pucat di wajah-wajah lelah yang sudah terlalu banyak melihat kematian dalam waktu singkat. Tidak ada yang bicara, semua menunggu. Dukun sepuh duduk di pojok, bersila, tongkatnya disandarkan. Kedat matanya terpejam lama sekali, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat di dalam kepalanya. Arif berdiri tidak jauh darinya. Dada terasa sesak. Perasaannya campur aduk antara takut, marah, dan bingung. Akhirnya, dukun sepuh membuka mata. Sing tak omong ke iki. Abot, katanya pelan. Lan ora kabeh wong bakal siap nampa. Pip, orang saling pandang, tapi tidak ada yang menghentikannya. Pak Haji Kui duduk pelaku utama. Kalimat itu jatuh seperti batu ke lantai. Tidak ada yang langsung bereaksi. Seolah otak mereka butuh waktu untuk memahami. Arif refleks maju selangkah. Maksudnya, dukun sepuh menghela napas panjang. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Pak Haji Mong wong sing jalu. Sing ngegawe janji sejatine. Nanek, Sari. Ruangan mendadak terasa lebih sempit. Beberapa ibu menutup mulutnya. Ada yang menggeleng keras. Tidak percaya. Ada yang langsung beristighfar. Tidak mungkin. Suara seseorang pecah. Nenek Sari, orang alim. Justru kui, jawab dukun sepuh lirih. Ora kabeh sing alim kui bebas saka dosa lawas. Pelan-pelan, cerita yang selama ini terkubur mulai dibuka. Puluhan tahun lalu, sebelum Nenek Sari dikenal sebagai orang paling rajin ibadah di desa, dia pernah melakukan kesalahan besar. Tidak semua orang tahu detailnya. Bahkan tidak semua orang yang hidup saat itu masih ada.
tapi dosa itu nyata dan berat. Dukun sepuh tidak menjelaskan secara gamblang. Dia hanya bilang dosa itu menyangkut nyawa orang lain, kesalahan yang tidak bisa ditebus hanya dengan tangisan atau penyesalan biasa. Nenek Sari hidup bertahan-tahan dengan rasa bersalah. Dia mendekat pada ibadah bukan karena ingin terlihat suci, tapi karena takut. Takut jika suatu hari dosa itu menagih balasan, dan saat orang pintar datang menawarkan jalan, Nenek Sari goyah. Perjanjian itu bukan untuk kekayaan, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menunda balasan. Sebuah santet hidup dengan syarat satu. Jika suatu hari ada orang yang membutuhkan kesembuhan dengan harga mahal, Nenek Sari harus menjadi perantaranya. Dia menyetujui dengan sadar. Awalnya mong janji, kata dukun sepuh. Ora langsung jupuk nyawa. Mau ngiket. Waktu berjalan, Nenek Sari menua. Dia berusaha menebus semuanya dengan kebaikan. Mengaji, membantu orang, menjadi tempat yasinan. Dengan semakin banyak doa yang keluar dari rumahnya, ikatan itu melemah. Tapi dia salah. Saat Pak Haji datang membawa anaknya yang sakit aneh, perjanjian lama itu terbangun lagi. Bukan karena Pak Haji jahat, tapi karena ikatan itu memang menunggu saatnya aktif. Nenek Sari tahu apa yang akan terjadi, dan dia menyesal. Dia tidak berniat mati sebagai tumbal, tapi santet hidup tidak memberi pilihan. Saat ritual berjalan, saat doa-doa disertakan, saat niat orang banyak bercampur, perjanjian menagih bayarannya. Kematian Nenek Sari bukan kecelakaan, bukan takdir biasa. Itu titik jatuh dari janji yang dia buat sendiri. Arif teringat wajah nenek di kasur. Tangan terlipat rapi, senyum samar di bibir, mata yang sedikit terbuka. Bukan senyum damai, itu senyum orang yang pasrah. Terus, kenapa yasinan? Tanya dengan suara parau. Dukun sepuh menatapnya lama. Nenek Sari mati karo siji pangarep-arep. Yen doa wong ake aiso nutup ikatan. Yasinan malam pertama adalah usaha terakhir Nenek Sari. Usaha orang tua yang ingin menutup kesalahan sebelum benar-benar pergi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Santet hidup seperti api. Doa orang banyak bukan air, tapi angin. Semakin ditiup, semakin menyala. Doa-doa itu tidak salah, tapi salah alamat. Dan sejak malam itu, Nenek Sari tidak sepenuhnya pergi. Dia terjebak, bukan sebagai arwah penasaran, bukan sebagai hantu yang gentayangan, tapi sebagai penjaga perjanjian, penjaga sesuatu yang tidak dia inginkan lagi, tapi tidak bisa dia lepaskan. Saiki, sing mlaku-mlaku kui dudu santete, kata dukun sepuh lirih. Tapi, sisan-sisan janji sing durung rampung. Itulah sebabnya setelah Pak Haji mati, teror tidak berhenti. Karena pelaku yang tersisa bukan manusia hidup. Warga terdiam lama. Tidak ada yang berani bicara. Beberapa orang menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena sedih. Nenek Sari yang mereka kenal ternyata menyimpan beban sebesar itu sendirian. Terus, saiki piye? Seseorang akhirnya bertanya, apa desa iki bakal terus diganggu? Dukun sepuh menggeleng perlahan. Perjanjian wis nutup, katanya. Korban wis rampung, ora ana maneh sing dijupuk. Dan benar sejak malam itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi kematian mendadak, tidak ada lagi suara langkah berlari, tidak ada lagi mimpi yang sama. Warga mulai berani tidur dengan lampu dimatikan. Anak-anak kembali bermain sore hari. Musala kembali ramai dengan suara biasa, bukan suara ketakutan, tapi ketenangan itu tidak pernah benar-benar utuh. Karena setiap malam Jumat, tepat setelah Isya, suara Yasin tetap terdengar. Pelan, teratur, dibaca dengan suara tua yang lembut, berasal dari rumah Nenek Sari. Rumah itu kosong, pintu terkunci, jendela berdebu, tidak ada listrik yang menyala. Tapi suara itu selalu ada, tidak keras, tidak memaksa, seolah hanya ingin mengingatkan. Beberapa warga pernah mencoba mendekat. Saat langkah kaki mereka sampai di teras, suara Yasin berhenti. Saat mereka menjauh, suara itu kembali. Arif pernah berdiri lama di depan rumah itu, sendirian. Dadanya terasa berat. Di dalam hatinya, tidak ada takut. Yang ada hanya perasaan kehilangan yang aneh. Nek, bisiknya pelan. Yen pancen, iki dalanmu. Mugi Gusti paring tentrem. Angin malam berhembus pelan. Dan untuk sesaat, Arif merasa seolah ada tangan tua menyentuh bahunya. Ringan,
hangat. Sejak itu, tidak ada yang berani mengadakan yasinan lagi di rumah tersebut. Desa belajar satu hal dengan cara paling mahal, bahwa doa bukan mainan, bahwa niat baik bisa menjadi bencana jika dipakai untuk menutup kesalahan yang salah. Dan bahwa terkadang orang paling alim di antara kita adalah orang yang paling keras menahan dosa di dalam diam. Rumah Nenek Sari masih berdiri sampai sekarang. Dan setiap malam Jumat, jika kamu melewati desa itu dan mendengar suara Yasin yang pelan dari rumah kosong, jangan ikut membaca, karena tidak semua doa ingin ditemani. Beberapa hanya ingin dibiarkan selesai sendiri.